Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Rizky Al-Fatih dari kelas B dengan NPM 07385511-073 dari program studi pertambangan ingin mempresentasikan hasil tugas akhir saya. Saya akan membahas 4 materi. 1. Geologi struktur, 2. Tektonik lempeng, 3. Alat-alat pemetaan, 4. stratigrafi. Geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang geologi yang mempelajari bentuk, posisi, dan perubahan batuan akibat gaya tektonik di dalam kerak bumi. 1. Gaya tektonik, gaya yang bekerja pada batuan. Kompresi adalah menekan, contoh lipatan. Tarikan tensional adalah menarik, contoh sesar normal. Geser-ser adalah menggeser, contoh sesar mendatar. 2. Lipatan atau fault, perubahan bentuk batuan akibat tekanan tanpa patah. Jenis lipatan adalah anticline, melengkung ke atas. Syncline adalah melengkung ke bawah. Monocline, satu arah. Lipatan rebah atau lipatan miring ekstrim bagian lipatan. Sayap lipatan, sumbu lipatan bidang sumbu. 3. Patahan atau sesar fault, perubahan batuan dengan retakan dan pergeseran. Jenis sesar normal adalah akibat tarikan sesar naik. Akibat tekanan sesar mendatar, strike atau slip. Akibat gaya geser, dextral kanan, sinistral kiri. 4. Kekar joy atau join, retakan pada batuan tanpa pergeseran, kekar terbuka, kekar tertutup, kekar kolom, contoh batuan basal. 5. Dampak struktur geologi, pembentukan pegunungan, jalur gempa bumi, perangkap minyak dan gas, pengaruh pada tanah longsor dan sumber air. Materi yang kedua adalah tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori yang menjelaskan bahwa litosfer bumi terbagi menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang bergerak di atas astenosfer. 1. Lapisan bumi, litosfer atau kerak dan mantel atas. 2. Antenosfer, lapisan plastis memungkinkan lempeng bergerak. 2. Penyebab pergerakan lempeng, arus konveksi mantel, hegepus atau dorongan dari punggung samudra. Slap pull atau tarikan lempeng yang menunjam. 3. Batas lempeng tektonik. A. Konvergen atau tumbukan lempeng saling mendekat. Samudra benua subduksi, samudra busur, kepulauan benua, pegunungan lipatan, contoh pegunungan Himalaya. Poin B. Divergen atau menjauh, lempeng saling menjauh, terbentuk punggung tengah, samudra muncul magma baru, contoh Mid Atlantic Ridge. Poin C. Transform atau geser, lempeng saling bergeser, tidak membentuk kerak baru, sering menyebabkan gempa, contoh sesar San Andreas. Ya, materi ketiga adalah alat-alat dan pemetaan. 1. Paleogeologi. Paleogeologi digunakan untuk mencegah batuan pada singkapan agar mendapatkan sampel batuan yang masih segar. 2. Kompas geologi. Kompas geologi merupakan alat utama dalam pemetaan geologi. Alat ini digunakan untuk mengukur jurus atau strike dan kemiringan atau dip lapisan batuan, sesar, dan struktur geologi lainnya. 3. GPS atau Global Positioning System. GPS digunakan untuk menentukan koordinat lokasi pengamatan di lapangan. Dengan GPS, posisi singkapan batuan dapat dicatat secara akurat sehingga memudahkan pemindahan data ke peta geologi dan sistem informasi
geografis atau SIG. 4. Peta topografi. Topografi berfungsi sebagai peta dasar dalam pemetaan geologi. Peta ini menunjukkan kontur ketinggian, sungai, jalan, dan bentuk medan. Informasi topografi membantu geologi dalam navigasi lapangan serta menentukan posisi dan batas satuan batuan. Yang kelima, loop atau kaca pembesar. Loop digunakan untuk mengamati mineral, tekstur, dan struktur batuan secara lebih detail di lapangan. Alat ini sangat membantu dalam identifikasi awal jenis batuan dan mineral tanpa harus menunggu analisis laboratorium. Yang keenam adalah buku catatan lapangan. Buku catatan lapangan digunakan untuk mencatat semua hasil pengamatan seperti jenis batuan, struktur geologi, kondisi singkapan, koordinat, serta sketsa lapangan. Catatan ini menjadi data utama dalam penyusun peta dan laporan geologi. 7. Roll meter. Meteran digunakan untuk mengukur ketebalan lapisan batuan, jarak antar struktur, atau ukuran singkapan. Data ini berguna dalam analisis stratigrafi dan pembuatan penampang geologi. 8. Kantong sampel dan label. Sampel digunakan untuk menyimpan contoh batuan yang diambil dari lapangan. Label berfungsi untuk mencatat kode sampel, lokasi, dan keterangan singkat agar sampel tidak tertukar saat dianalisis lebih lanjut. Ya, materi keempat adalah stratigrafi. Stratigrafi dibagi menjadi beberapa cabang, antara lain litografi yang mengelompokkan batuan berdasarkan litologi, biostratigrafi yang menggunakan fosil sebagai penentu umur relatif, dan kronostratigrafi yang berkaitan dengan satuan waktu geologi. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kurangnya saya minta maaf.